Orang kaya Beijing berbondong-bondong pindah, villa mewah ditinggalkan dan menjadi rusak. Di distrik Changping, Beijing, deretan villa mewah yang dulunya megah kini dibiarkan kosong dan ditumbuhi semak. Komunitas villa Vancouver Forest, yang dulunya menjadi simbol kekayaan elit, kini secara diam-diam runtuh. Taman-taman dipenuhi rumput liar, villa-villa berdiri gelap dan sunyi, dan kawasan yang dulu ramai kini menjadi kota hantu. Vancouver Forest juga dipasarkan sebagai Vancouver Garden Villas, terdiri dari rumah-rumah terpisah dan semi-terpisah. Platform properti seperti Anjuke dan Fang.com mencantumkan harga mulai dari 10 juta yuan, dengan unit yang lebih besar berkisar antara 15 hingga 25 juta yuan, sekitar 2 hingga 3,5 juta dolar Amerika. Dibangun antara tahun 2002 dan 2003, proyek ini kini berusia lebih dari 2 dekade. Kota hantu untuk kaum kaya. Menurut blogger China bernama Anxious Croquet yang baru-baru ini mengunjungi kawasan tersebut, sebagian besar pemilik rumah asli, banyak yang lahir pada tahun 1970-an, telah lama pindah ke luar negeri. Mereka tidak hanya memindahkan aset mereka, tetapi juga memperoleh status tinggal permanen di luar negeri, seperti green card. Seorang agen lokal mengonfirmasi bahwa status tinggal luar negeri di kalangan pemilik sudah menjadi hal yang umum, dan banyak dari villa-villa ini telah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Di dalam salah satu properti, sang blogger menemukan halaman yang tak terawat, jalan setapak yang retak, dan tak ada tanda kehidupan. Ia berkata, "Kau akan kesulitan menemukan tetangga." Villa-villa lain juga kosong. Ia menjelaskan bahwa Vancouver Forest pernah menjadi pasar perumahan mewah paling liquid di Beijing, tempat rumah-rumah berpindah tangan dengan cepat selama masa booming properti. Meski pengembangannya cukup padat, sebagian besar unit berupa rumah besar yang berdiri sendiri. Saat ini, aktivitas pasar nyaris terhenti. Harga villa bekas turun hingga 50%, tetapi pembeli tetap langka. Beralih dari hunian menjadi gudang. Dengan banyaknya properti yang terbengkalai, kini muncul kegunaan baru. Para agen memberitahu blogger bahwa sebagian besar penyewa kini menggunakan villa sebagai ruang komersial, kantor, studio live streaming, atau gudang produk. Beberapa diisi dengan kota-kota barang dagangan online. Dalam satu kasus, seorang tetangga memarkir mobilnya di depan rumah kosong, karena tahu pemiliknya tidak akan peduli. Seorang agen mencatat bahwa banyak penyewa yang pindah ke daerah itu dalam beberapa tahun terakhir kini telah hengkang, sebagian besar tak mampu lagi membayar sewa sejak pertengahan tahun 2023. Meskipun data resmi tentang tingkat kekosongan di pasar mewah Beijing sulit diperoleh, bukti anekdotal menunjukkan gambaran yang jelas, pasar kelas atas sedang kesulitan. Pengembang memangkas harga proyek baru untuk menarik minat, hasil sewa tetap rendah, dan tuan tanah semakin kesulitan mendapatkan penyewa jangka panjang dengan bayaran tinggi. Eksodus kekayaan yang lebih luas. Tren ini meluas jauh melampaui satu lingkungan. Orang-orang kaya China telah meninggalkan negara itu selama bertahun-tahun, tetapi eksodus meningkat selama pandemi COVID-19 karena frustrasi terhadap kontrol pemerintah yang kaku. Setelah lockdown dicabut, arus kepergian pun meledak. Data dari Henley & Partners, firma migrasi investasi global, menunjukkan bahwa 13.800 individu dengan kekayaan tinggi meninggalkan China pada tahun 2023 saja, naik 28% dari tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi di dunia. Pada akhir tahun 2024, angka itu diperkirakan mencapai 15.200, mencetak rekor baru. Dan para jutawan ini tidak hanya pergi, mereka membawa serta modal mereka. Kesenjangan antar generasi. Merefleksikan pergeseran demografi, sang blogger mencatat bahwa sebagian besar pemilik Vancouver Forest berasal dari generasi pasca 70-an. Banyak yang memulai bisnis pada awal tahun 2000-an, mengumpulkan kekayaan besar, dan pada tahun 2020, tepat sebelum pandemi, telah berimigrasi atau memilih hidup tenang di rumah. Namun, generasi pasca 80-an menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Ia berkata, mereka baru mulai mendaki gunung ketika pandemi melanda. Udara menipis. Mereka tak bisa mencapai puncak, dan sekarang mereka tergelincir ke bawah. Itulah kenyataannya, kerusakan di balik gerbang. Banyak villa kini terlihat rusak parah. Blogger tersebut mendokumentasikan ubin lantai yang retak, panel kayu yang melengkung, pagar rusak, dan dinding garasi yang berjamur. Kerusakannya serius. Biarkan sebuah villa kosong selama beberapa tahun, dan beginilah hasilnya. Lockdown hanya memperparah keadaan, akses yang terbatas dan perawatan yang tertunda membuat properti semakin memburuk. Saat ini, banyak villa digunakan murni sebagai tempat kerja. Beberapa sedang direnovasi, yang lain disewakan. Tapi kontrasnya sangat mencolok. Ini adalah jurang pemisah yang tajam, kata blogger tersebut. Ada yang melarikan diri, ada pula yang memperbaikinya.